Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Setelah di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas konsep asam basa. Di video kali ini kita selanjutnya akan membahas tentang perhitungan pH asam dan basa. Nah, sebelum kita memahami tentang bagaimana perhitungan pH, kita harus memahami dulu tentang kesetimbangan air. Air atau H2O mempunyai kesetimbangan H2O menjadi H+ ditambah OH-. Sehingga dari reaksi ini kita dapat menentukan hukum kesetimbangan, yaitu K sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Selanjutnya kita bisa merubah persamaan matematisnya menjadi K sama dengan konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Nah, karena konsentrasi air murni itu adalah tetap, maka persamaan ini disebut juga sebagai KW atau constanta of water, yaitu nilainya sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Ya. Perlu diketahui bahwa pada suhu 25 derajat Celcius, nilai KW adalah 10⁻⁴. Sehingga pada suhu tersebut, konsentrasi ion H+ dan ion OH- yaitu 10⁻⁷ mol per liter, ya kan? 10⁻⁷ ini kalau misalnya contohkan begini ya. Kalau misalkan konsentrasi H+ adalah 10⁻⁷, ya kan? Kemudian konsentrasi OH- juga 10⁻⁷, maka hasilnya adalah 10⁻⁴. Ini pada suhu 25 derajat Celcius, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai pH, jadi untuk mempermudah penentuan tingkat keasaman secara kuantitatif, konsentrasi ion H3+ atau ion H+ dinyatakan dengan skala logaritma yang dikenal dengan skala pH. Sorensen mendefinisikan pH sebagai negatif logaritma konsentrasi ion H+, atau pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nilai pH yaitu dimulai dari 0 sampai dengan 14, di mana pH di bawah 7 berarti menunjukkan sifat asam, dan pH di atas 7 berarti menunjukkan sifat basa. Nah, kembali ke air ya. Kembali ke air, karena konsentrasi ion H+ pada air murni adalah 10⁻⁷, ya kan, di sini, maka pH air murni sama dengan min log konsentrasi min log 10⁻⁷. Berarti pH-nya sama dengan 7. Oleh karena itu air murni bersifat netral, ya. Kalau misalkan pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, maka kita juga bisa menemukan rumus ini ya, menjadi PKW. PKW sama dengan pH ditambah pOH, atau PKW itu kan nilainya 14 ya, itu berasal dari 7 ditambah 7. Itu nilainya. Itu adalah antara kesetimbangan air dengan pH, begitu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan pH asam kuat dan basa kuat. Untuk pH asam kuat lebih dahulu ya. Jadi untuk zat-zat yang tergolong asam kuat lah, antara lain ada asam perhalat. Asam perhalat itu ada HClO4, ada HPO4, ada I4, yaitu asam perklorat, asam perbromat, ada asam periodat namanya. Makanya perhalat ya, hanya itu dari halogen. Nah, kemudian ada asam halat, ada HClO3, HPO3, dan HIO3. Berarti ada asam klorat, asam bromat, sama asam iodat. Kemudian juga ada asam halida selain HF, berarti ada HCl, HBr, dan HI. Kemudian ada asam sulfat atau H2SO4 dan ada asam nitrat. Nah, selain itu maka bisa kita golongkan sebagai asam lemah, oke? Nah, untuk perhitungan pH asam kuat monoprotik, yaitu adalah konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam.
yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi pada dasarnya perhitungan pH itu umumnya sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+, selalu ini. Yang berbeda hanya bagaimana menentukan konsentrasi H+-nya. Yang lupa apa yang dimaksud dengan asam monoprotik. Asam monoprotik adalah asam yang hanya melepaskan satu ion H+, namanya asam monoprotik ya. Ini ketika dilarutkan dalam air ya, atau ketika berfase larutan, namanya asam monoprotik ya. Contohnya ada HCl ya kan, HCl itu kan dia asam monoprotik ya. HCl dia mengalami ionisasi menjadi H+ ditambah Cl-. Nah, ini melepaskan satu ion H+, ini namanya adalah asam monoprotik. Nah, untuk asam kuadriprotik, jadi pada asam kuadriprotik reaksi penguraiannya berbeda dari asam monoprotik. Misalkan ada asam kuadriprotik H2X ya. Nah, misalnya ada H2X, reaksi penguraiannya yaitu terjadi dua tahapan. Yang tahap pertama adalah H2X mengalami ionisasi menjadi H+ ditambah HX-. Nah, dia merupakan tahap 1, berarti ada nilai Ka1. Kemudian tahap 2 adalah HX- terurai lagi menjadi H+ ditambah X2-. Ini merupakan dari tahap 2, dia mempunyai konstanta kedua atau Ka2. Nah, nilai konsentrasi H+ pada reaksi pertama itu selalu lebih besar dan jauh lebih besar dari konsentrasi H+ pada reaksi kedua, sehingga Ka1 akan jauh dan selalu lebih besar dari Ka2. Maka konsentrasi H+ pada reaksi kedua dapat diabaikan. Nah, nantinya untuk penentuan konsentrasi H+ dari larutan H2X, maka kita anggap sebagai konsentrasi H+ pada reaksi tahap pertama. Untuk perhitungan pH-nya gimana? Ya, pH-nya sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+ ya. Jadi perlu diingat, ketika asam kuadriprotik maka H+ yang digunakan adalah H+ pada reaksi tahap pertama. Oke, jadi hitung pH-nya adalah sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk basa kuat, jadi beberapa zat yang tergolong basa kuat antara lain ada NaOH, KOH, MgOH 2 kali, COH 2 kali, dan ada PaOH 2 kali, atau umumnya berarti dari basa golongan 1A dan 2A gitu ya, umumnya ya. Jadi ada beberapa zat yang tidak tergolong basa kuat. Nah, untuk perhitungan pH basa kuat ya, baik basa kuat monoprotik maupun basa kuadriprotik itu dapat mengalami ionisasi sempurna ya, berbeda dengan asam kuat ya. Nah, sehingga pada basa kuadriprotik itu dapat menghasilkan 2 ion OH- per molekulnya, sehingga persamaannya adalah mencari konsentrasi OH- sama dengan N kali konsentrasi basa kuat. N itu adalah jumlah OH-nya ya, yaitu jumlah OH-nya. Nah, nanti setelah dapat konsentrasi OH-, kita menghitung POH, yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, setelah dapat POH, baru kita bisa mencari nilai pH larutan basa kuat, yaitu pH sama dengan 14 min POH. Ya, jadi contoh misalnya ada NaOH ya. NaOH mengalami ionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, kalau dari NaOH maka rumus OH-nya adalah 1 kali konsentrasi basa. Karena jumlah OH-nya ada 1. Berbeda ketika basa kuatnya berupa MgOH 2 kali misalkan. Ini kan mengalami ionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2 OH. Maka mencari konsentrasi OH-nya adalah 2 kali konsentrasi basa, karena konsentrasi OH-nya ada 2 gitu ya. Nanti setelah itu mencari pH, setelah pH baru kita dapat menghitung pH. Ingat ya, kuncinya adalah perhitungannya adalah pH ya, pH. Jadi hasil akhirnya selalu pH.
baik asam maupun basa. Perhitungan akhirnya adalah pH, bukan pOH. Nah, ada contoh soal. Yang pertama adalah soalnya adalah tentukan nilai pH beberapa lautan berikut. Yang pertama adalah 100 ml lautan HCl 0,1 m. Nah, ini adalah asam kuat ya. Jadi HCl itu adalah asam kuat. HCl mengalami ionisasi menjadi H+ ditambah Cl-. Ini hanya satu ion H+, maka dia monoprotik. Karena dia monoprotik, maka mencari konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi asam. Nah, konsentrasi asamnya adalah 0,1 m. Berarti konsentrasi H+-nya juga 0,1 m. Atau sama dengan 10⁻⁻⁴ m. Oke. Nah, pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 10⁻⁻⁴. Berarti pH-nya adalah 1. Nah, Pak, 100 ml ini buat apa? Ya nggak buat apa-apa, itu hanya informasi tambahan saja. Karena pada perhitungan pH yang dibutuhkan adalah konsentrasi ion H+. Sehingga volume ini hanya sebagai informasi tambahan saja, tidak dimasukkan dalam perhitungan ya. Jadi tidak perlu tak kecoh. Terus yang kedua ada 100 ml lautan H2SO4 0,05 m. Diketahui K1 sama dengan 1,0 kali 10⁻⁹ dan K2 adalah 1,2 kali 10⁻⁻². Nah, perlu diingat ya, H2SO4 adalah asam kuat diprotik karena H2 ya. Maka dia mengalami 2 kali reaksi perurean ya. Reaksi tahap pertama H2SO4 terurai menjadi H+ ditambah HSO4-. Nah, untuk reaksi yang keduanya berarti HSO4- menjadi H+ ditambah SO4 2- ya. Ka1 di sini adalah 1,0 kali 10⁻⁹. Ka2-nya adalah 1,2 kali 10⁻⁻². Nah, kita ke sini ke atas ya. Kita lihat bahwa nilai Ka1 jauh lebih besar dari nilai Ka2. Berarti konsentrasi H+ yang pertama jauh lebih besar dari konsentrasi H+ yang kedua, sehingga konsentrasi H+ yang kedua ya itu diabaikan. Oke, sehingga konsentrasi H+ dari larutan sama dengan konsentrasi H+ yang pertama. Oke. Nah, H2SO4 menjadi H+ plus HSO4-. H2SO4 di sini konsentrasi 0,05 m. Nah, ini kan jumlahnya 1, ini jumlahnya 1, maka di sini berarti 0,05 m juga. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ dari lautan sama dengan min log kali min log dari 5 kali 10⁻⁻² ya. 0,05 itu kan sama dengan 5 kali 10⁻⁻², sehingga pH-nya adalah 2 min log 5 ya. Atau kalau mau dilanjutkan pakai kalkulator, 2 min log 5 itu sama dengan 1,3. Sampai sini boleh, sampai sini juga boleh, cukup ya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C, kita diminta menentukan nilai pH dari 200 ml lautan NaOH 0,2 m ya. Kita tulis ada dulu reaksi ionisasinya. NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-, perlu diingat rumusnya adalah N kali konsentrasi basa. Nah, N ini kan jumlah OH-, di sini jumlah OH- adalah 1 ya, berarti N-nya adalah 1
konsentrasi basanya lihat di soal, yaitu adalah 0,2 M. Sehingga konsentrasi OH-nya berarti 0,2 M atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 M. Nah, dia ingin tahu mencari pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah 1 min log 2. Ini belum selesai ya, karena berusaha pOH. Yang kita cari adalah pH. pH sama dengan 14 min pOH. Ya, sehingga pH sama dengan 14 min 1 min log 2. Hasilnya berarti 14 min 1 adalah 13, min itu berarti plus 13 plus log 2. Sampai sini boleh, atau kalau mau dilanjutkan pakai kalkulator juga boleh ya. Varian yang keempat yaitu ada 100 ml larutan MgOH 2 kali 0,2 M. Kita ionisasikan dulu MgOH 2 kali menjadi Mg2 plus ditambah 2 OH min ya. Ini 2-nya dari sini ya. Nah, berarti konsentrasi OH minnya sama dengan N kali konsentrasi basa. Di sini OH minnya ada 2, berarti ya ini 2 ya, berarti N-nya 2 dikali konsentrasi basanya berapa di soal? O 0,02 M ya. Nah, berarti konsentrasi OH minnya adalah 0,04 M atau 4 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, berarti pOH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 4 ya, 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya adalah 2 min log 4. Ini baru pOH. pH-nya sama dengan 14 min pOH. Berarti 14 min 2 min log 4. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 12 plus log 4 ya. Jadi ya yang bingung kenapa min log 4 kali sifat min 2, kalau 2 min log 4 ya tinggal ini kan min log 4 ke sifat 4 kali sifat min 2 ya. Ini min ya, min log, ini min 2, nah berarti 2. Nah, dengan 2 berarti min log 4, gitu saja ya. Oke, kita lanjutkan ke pH asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk asam lemah monoprotik ya, itu mengalami reaksi ionisasi sebagian. Contohnya ada Ha, asam lemah Ha itu mengalami ionisasi sebagian menjadi H plus amin. Nah, di sini akan didapatkan hukum kesetimbangan atau Ka, yaitu ada konsentrasi H plus dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha ya. Nah, semakin kecil harga Ka, semakin lemah sifat keasamannya. Ini perlu dicatat, semakin kecil harga Ka, maka semakin lemah. Nah, semakin kecil derajat ionisasi, maka semakin kecil pula harga Ka. Semakin kecil derajat ionisasi atau alfa, maka semakin kecil pula harga Ka. Berarti otomatis semakin kecil derajat ionisasi, maka sifat keasamannya semakin lemah ya, gitu ya. Nah, hubungan antara konsentrasi H plus Ka dan alfa atau derajat ionisasi dalam asam lemah adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam. Nah, H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam.
Nah, kita juga bisa mencari H+ dari rumus H+ sama dengan alfa kali konsentrasi asam. Yang saya kotak ini ya. Nah, ini yang biasanya sering digunakan karena soal-soal yang muncul biasanya bisa diselesaikan menggunakan persamaan yang saya kotak ini. H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam ya. Jadi konsentrasi H+ ya berarti konsentrasi ion H+, Ka adalah tetapan ionisasi asam, karena tetapan ya nilainya biasanya diketahui. Kemudian konsentrasi asam yang dimaksud adalah konsentrasi asam lemah, dan alfa adalah derajat ionisasi. Oke. Ingat, untuk mencari pH rumusnya selalu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ya, yang berbeda adalah mencari konsentrasi H+-nya. Ya, asam kuat monoprotik gimana, asam kuat diprotik bagaimana. Nah, sekarang asam lemah monoprotik bagaimana, itu yang berbeda adalah mencari konsentrasi H+-nya. Nah, untuk asam lemah diprotik atau poliprotik itu hampir sama dengan asam kuat diprotik ya. Karena asam lemah ini yang dimaksud asam lemah ya. Ini asam lemah. Katakanlah contoh ada asam lemah diprotik H2X itu mengalami 2 kali reaksi, 2 tahapan reaksi peruraian. Reaksi yang pertama adalah H2X mengalami ionisasi menjadi H+ ditambah HX-. Dan reaksi yang kedua adalah HX- menjadi H+ ditambah HX2-. Nah, di sini nilai Ka1 akan selalu lebih besar dari Ka2 karena konsentrasi H+ yang pertama jauh lebih besar daripada konsentrasi H+ yang kedua. Sehingga untuk Ka2 itu dapat diabaikan dan Ka lautan yang kita gunakan adalah Ka yang pertama ya. Yang sama dengan asam kuat diprotik. Kalau asam kuat diprotik yang kita gunakan adalah konsentrasi H+-nya. Sedang untuk asam lemah diprotik atau poliprotik yang kita gunakan adalah Ka-nya. Nah, di situ. Nah, untuk perhitungan pH-nya selalu sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk basa lemah, misalnya ada senyawa basa lemah POH itu mengalami reaksi ionisasi sebagian menjadi Ph+ dan OH-. Dari sini kita dapat hukum kesetimbangannya atau Kb-nya ya. Karena B itu base ya, atau basa ya. Tadi A itu asid atau asam. Nah, Kb sama dengan konsentrasi Ph+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi BOH. Hubungan antara OH-, Kb, dan alfa dalam ini yang dimaksud basa lemah ya. Dalam basa lemah adalah sebagai berikut. Alfa sama dengan Kb dibagi konsentrasi basa. Nah, konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali konsentrasi basa. Atau kita juga bisa mencari konsentrasi OH- dari perkalian antara alfa dengan konsentrasi basa. Keterangannya, konsentrasi OH- berarti konsentrasi ion H-, Kb adalah tetapan ionisasi basa yang umum tidak diketahui karena ini tetapan. Kemudian konsentrasi basa yang dimaksud adalah konsentrasi basa lemah, dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, karena ini basa, maka yang kita dapatkan terlebih dahulu adalah pOH dulu ya. Nah, setelah pOH, kita baru bisa mendapatkan nilai pH dari rumus 14 min pOH. Nah, ini ada 2 contoh soal perhitungan pH larutan asam lemah dan basa lemah. Yang pertama adalah 100 ml larutan CH3COH 0,1 m. K-nya adalah 1 kali 10⁻⁵. CH3COOH. CH3COH mengalami ionisasi sebagian menjadi H+ ditambah CH3COO-. Nah, yang lepas ini ya. Pokoknya kalau ada COOH begitu, yang lepas adalah H yang di belakang ya. Mau misalkan HCOOH berarti nanti HCOO- gitu. Kalau misalnya ada CH3, CH2, COH ya berarti nanti
CH3, CH2, CO-. Nah, tambah plus. Ya, H yang di belakang itu yang lepas. Nah, ini nilai Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena dia ionisasi sebagian dan bunyi K yang kecil ya, maka dia sifatnya adalah asam lemah. Nah, dari sini, maka ketika kita mau mencari pH, kita kan butuh konsentrasi H+. Nah, mencari konsentrasi H+, itu menggunakan rumus akar Ka kali konsentrasi asam. Kenapa pakai rumus ini? Karena ini K-nya sudah ada, konsentrasi asamnya juga sudah ada. Berarti H+ sama dengan akar. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasi asamnya adalah 0,1. Jadi akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Akar 10 pangkat min 6 yaitu adalah 10 pangkat min 3. Sehingga pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log kali 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya adalah 3 ya, selesai. Kalau untuk basa lemah ya, misalnya ada NH4OH 100 ml. Berarti ada NH4OH, kita uraikan dulu. Mengalami ini sebagian, jadi NH4 plus ditambah OH min. Ini ada Kb-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita lihat bahwa dia punya Kb yang kecil ya. Berarti dia basa lemah. Ini reaksi ionisasi sebagian, maka mencari konsentrasi OH minnya menggunakan rumus maka Kb kali konsentrasi basa. Nah, Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5, konsentrasi basanya adalah 0,4. Di sini ya, ini konsentrasinya nih. Berarti akar 0,4 itu kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti akar dari 4 kali 10 pangkat min 6, ya kan? Ini kan sama dengan 4 kali 10 4 kali 10 pangkat min 1 ya, sama aja ya. Nah, akar 4 kali 10 pangkat min itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga pOH-nya adalah min log konsentrasi OH min sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Nanti pH-nya sama dengan 14 min. pOH sama dengan 14 min 3 min log 2. Berarti hasilnya adalah 14 kali 3 adalah 11, min berarti plus log 2. Ya, itu aja untuk pembahasan materi pada video kali ini berupa perhitungan pH asam basa. Kita sudah mempelajari ada pH asam kuat dan basa kuat. Kita juga mempelajari tentang pH asam dan basa lemah. Silakan ketika ada sesuatu yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.